Salam sejahtera untuk kita sekalian, Sobat Pengikut Kristus 2905. Kali ini, kita akan membahas tentang kisah hidup Santo Paulus dari Tarsus, Rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Santo Paulus dari Tarsus, yang awalnya bernama Saulus dari Tarsus, atau Rasul Paulus, diakui sebagai tokoh penting dalam penyebaran dan perumusan ajaran kekristenan yang bersumberkan dari pengajaran Yesus Kristus. Paulus memperkenalkan diri melalui kumpulan surat-suratnya dalam Perjanjian Baru di Alkitab Kristen sebagai seorang Yahudi dari suku Benyamin yang berkebudayaan Yunani dan warga negara Romawi. Ia lahir di kota Tarsus, tanah Kilikia, yang sekarang di daerah Turki, dibesarkan di Yerusalem, dan dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Pada masa mudanya, ia hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama Yahudi. Mulanya ia seorang penganiaya murid-murid Yesus, dan sesudah pengalamannya berjumpa Yesus di jalan menuju kota Damaskus, ia berubah menjadi seorang pengikut Yesus Kristus. Paulus menyebut dirinya sebagai rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi, yaitu bangsa Romawi kuno. Ia membuat usaha yang luar biasa melalui surat-suratnya kepada komunitas non-Yahudi untuk menunjukkan bahwa keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus adalah untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Yahudi. Gagasan Paulus ini menimbulkan perselisihan pendapat antara murid-murid Yesus dari keturunan Yahudi asli dengan mereka yang berlatar belakang bukan Yahudi. Mereka yang dari keturunan Yahudi berpendapat bahwa untuk menjadi pengikut Yesus, orang-orang yang bukan Yahudi harus pertama-tama menjadi Yahudi terlebih dahulu. Petrus sempat tidak berpendirian menghadapi hal ini. Untuk menyelesaikan konflik ini, diadakanlah persidangan di Yerusalem yang dipimpin oleh Petrus dan Yakobus, saudara Yesus, yang disebut sebagai sidang sinode atau konsili gereja yang pertama atau konsili Yerusalem. Konsili ini menghasilkan beberapa keputusan penting. Yang pertama, untuk menikmati karya penyelamatan Yesus, orang tidak harus menjadi Yahudi terlebih dahulu. Yang kedua, orang-orang Kristen yang bukan berasal dari latar belakang Yahudi tidak diwajibkan mengikuti tradisi dan pantangan Yahudi. Misalnya, perihal tentang sunat dan memakan makanan yang diharamkan. Yang ketiga, Paulus mendapat mandat untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah berbahasa Yunani. Paulus dijadikan seorang santo oleh seluruh gereja yang menghargai santo, termasuk Katolik Roma, Ortodoks Timur, Anglikan, dan beberapa denominasi Lutheran. Ia berbuat banyak untuk kemajuan Kristen di antara para orang-orang yang bukan Yahudi, dan dianggap sebagai salah satu sumber utama dari doktrin awal gereja dan merupakan pendiri kekristenan bercorak Paulin atau bercorak Paulus. Surat-suratnya menjadi bagian penting Perjanjian Baru. Banyak yang berpendapat bahwa Paulus memainkan peran penting dalam menjadikan agama Kristen sebagai agama yang berdiri sendiri dan bukan sebagai sekte dari Yudaisme. Jadi agama Kristen adalah murni ajaran Yesus yang disebarkan Paulus. Sebelum bertobat, Paulus dikenal sebagai penganiaya umat Kristen mula-mula. Ia adalah seorang Farisi yang taat kepada hukum Taurat. Kisah Para Rasul juga mengutip perkataan Paulus yang menyebut bahwa ia adalah orang Farisi atau keturunan orang Farisi. Pertobatan Paulus dapat diperkirakan antara tahun 33 sampai 36 dengan bukti kuat untuk tahun 34 dengan mengacu pada salah satu suratnya. Menurut Kisah Para Rasul, pertobatannya terjadi di jalan menuju Damaskus, di mana ia mengalami pertemuan dengan Yesus, yang kemudian menyebabkan ia menjadi buta untuk sementara.
Pertobatan ini sangat istimewa, di mana kemauan Paulus bertobat awalnya datang dari Tuhan Yesus sendiri. Setelah itu, barulah muncul niatan bertobat dari Paulus sendiri. Dicatat bahwa berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Sejak dibaptis, kehidupan Saulus berubah drastis dan menjadi pelayan Tuhan yang setia hingga akhir hayatnya. Kisah penangkapan Paulus. Paulus tiba di Yerusalem pada tahun 57, membawa uang sumbangan yang dikumpulkan untuk jemaat di sana dari kota-kota yang dikunjunginya. Ia disambut dengan hangat, tetapi juga ditanya dengan teliti oleh Yakobus mengenai tuduhannya bahwa ia mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan, supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat. Paulus dianjurkan untuk melakukan upacara pentahiran supaya semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tidak berapa lama setelah sampai di Yerusalem, Paulus ditangkap dengan tuduhan membawa orang-orang bukan Yahudi ke dalam bait Allah. Paulus dibawa ke markas tentara Romawi dan dihadapkan kepada gubernur Romawi yang bernama Antonius Felix di Kaisarea. Ia ditahan selama 2 tahun sampai gubernur yang baru membuka kembali kasusnya pada tahun 59. Karena tidak mau diadili di Yerusalem, Paulus menyatakan banding kepada Kaisar, sehingga kemudian ia dikirim ke Roma dengan naik kapal. Kisah perjalanan Paulus ke Roma. Kisah para Rasul mencatat perjalanan Paulus ke Roma, termasuk kisah terdamparnya kapal yang membawa Paulus di Pulau Malta, di mana ia bertemu dengan Publius dan penduduk di pulau itu yang menyambut mereka dengan ramah. Setelah 3 bulan di sana, Paulus berangkat lagi dan tiba di Roma pada tahun 60. Ia tinggal selama 2 tahun dalam tahanan rumah. Paulus menghabiskan 5,5 tahun sampai dengan 6 tahun dari masa pelayanannya sebagai orang tahanan di dalam penjara. Irenaeus, bapa gereja pada abad kedua, mencatat bahwa Petrus dan Paulus adalah tokoh-tokoh utama gereja di Roma dan mereka telah menunjuk Linus sebagai uskup gereja Roma meneruskan tugas mereka. Paulus bukan uskup gereja di Roma dan tampaknya juga bukan perintisnya, karena sudah ada orang-orang Kristen di Roma ketika Paulus tiba, dan Paulus juga menulis surat kepada jemaat di Roma sebelum ia sempat mengunjungi Roma. Namun, Paulus dapat berperan penting dalam mengorganisir dan membesarkan gereja mula-mula di Roma. Surat-surat Paulus. Surat-surat Paulus merupakan alat komunikasi antara dirinya dengan komunitas-komunitas Kristen perdana, tetapi juga penting karena berisi uraian teologisnya. Ada 13 surat dalam Perjanjian Baru yang menunjukkan Paulus sebagai penulisnya. Namun saat ini sejumlah para ahli Perjanjian Baru berdebat menentukan mana surat yang ditulis sendiri oleh Paulus atau surat-surat Paulin, dan mana surat yang mengatasnamakan dirinya sebagai penulis atau surat-surat Deutero-Paulin. Konsensus yang sementara ini diterima di kalangan para ahli Perjanjian Baru mengenai surat-surat Paulus adalah sebagai berikut. Surat-surat yang ditulis oleh Paulus atau surat-surat Pauline sebagai berikut. Surat 1 Tesalonika, surat 1 Korintus, surat 2 Korintus,
surat Galatia, surat Roma, surat Filipi, dan surat Filemon. Dan surat-surat yang mengatasnamakan dirinya sebagai penulis atau surat-surat Deutero Pauline adalah sebagai berikut: surat Kolose, surat Efesus, surat 2 Tesalonika, surat 1 Timotius, surat 2 Timotius, dan surat Titus. Kematian Santo Paulus. Alkitab tidak mengatakan bagaimana dan kapan Paulus meninggal. Namun menurut tradisi Kristen, Paulus dipenggal di Roma pada masa pemerintahan Nero sekitar pertengahan tahun 60-an. Kewarganegaraan Romawi yang dimilikinya mengizinkan Paulus menjalani hukuman mati yang lebih cepat, yaitu dengan pemenggalan. Makam Santo Paulus. Pada bulan Juni 2009, Paus Benediktus mengumumkan hasil penggalian makam Paulus di Basilika Santo Paulus di luar tembok. Sarkofagus itu sendiri tidak terbuka, namun diuji dengan upaya penyelidikan, dan itu menunjukkan potongan-potongan kemenyan, kain ungu dan kain biru, serta fragmen tulang kecil. Tulang itu bertanggal radiokarbon abad ke-1 hingga abad ke-2 menurut Vatikan. Ini tampaknya mengkonfirmasi tradisi makam milik Paulus. Demikian perjalanan singkat dari kisah kerasulan Santo Paulus. Terima kasih untuk kita sekalian, Sobat Pengikut Kristus 2905. Semoga kisah hidup dari para rasul dapat kita pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari.